Sahabat Kukuh TV, sore hari ini saya menjumpai warga Banjarlodalang, Desa Kukuh Marga Tabanan. Karena bagi saya beliau ini spesial, sangat kreatif, menciptakan alat-alat kerja atau merakit alat-alat kerja untuk mempermudah di dalam melakukan pekerjaannya. Salah satunya yang ada di samping saya ini adalah rakitan Pak Tut Swastana untuk memotong panan arum atau pakan ternak bisa, atau untuk memotong pakan ternak. Selain itu ada juga alat jungkit. Alat jungkit ini untuk menggemburkan lahan. Dia fungsinya serupa cangkul. Nah, lagi satu yang sangat spesial dan ketika saya upload di Instagram cukup banyak yang menonton, yakni alat untuk membantu naik pohon kelapa. Dengan alat itu Pak Tut Swastana bisa naik pohon dengan santuy, dengan bergaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Tut Swastana. Terima kasih. Pak Tut, ya. Nah kita ngobrolin ini Pak Tut. Kalau ini kan banyak sudah ada yang meniru. Yang kemarin menarik itu sempat banyak ditonton oleh warga, alat untuk membantu memanjat pohon kelapa. Bagaimana ide awalnya itu Pak Tut? Oh gini Pak Dek, kita punya pohon kelapa, beberapa pohon, tetapi tidak ada yang memetik. Kalau dicarikan tenaga terlalu mahal ongkosnya kebanding dengan buah yang kita dapat gitu. Kalau dibiarkan terlantar sampai tumbuh di pohon, kasihan. Nah muncullah ide bagaimana caranya untuk memetik pohon kelapa biar tidak terlalu susah gitu. Pergilah saya ke tukang las gitu, melihat ada besi-besi bekas. Nah itu saya coba bikin alat untuk naik. Ternyata sangat efektif dan membantu sekali, bisa memetik pohon buah kelapa itu dengan cara yang lebih santuy dibilang tadi itu. Begitu awal ceritanya Pak Dek. Nah dari mana melihat alat itu pertama kali sampai terbayang untuk merakit alat itu? Kita mencari-cari, yang namanya anak-anak sekarang kan tahu, bisa lihat nonton YouTube, coba cari alat gini, ternyata ada gitu. Makanya saya coba untuk memperhatikan bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara penggunaannya. Nah dari sanalah saya meniru gitu istilahnya, meniru ide itu. Tapi ya berbedalah sedikit dengan yang lain gitu. Itu awalnya. Berapa lama Pak Tut merakit alat itu? Dan begitu selesai apakah langsung berani Pak Tut praktekkan? Kalau kita mengerjakan alat itu secara fokus, paling mengerjaannya di tukang las itu 1 hari sudah selesai. Terus digunakan, pertama kalinya menggunakan, tidak nyaman, tidak enak, diulang lagi, disempurnakan lagi, gitu ada. Berarti Ya, ada tahap kegagalan karena merasa tidak nyaman. Ya, tahap kegagalan, keraguan gitu. Terus setelah kita menggunakan beberapa kali, bagaimana rasanya, nyamannya, enaknya, baru kita pakai. Kira-kira itu sampai 2-3 kali. 2-3 kali percobaan. 2-3 kali percobaan baru berani mengatakan oh ini bisa dipakai gitu. Nggak berani ngasih orang, kita yang ngetes dulu gitu. Di mana Pak Tut uji cobakan alat itu? Ya di belakang lah, di Tebel, di belakang rumah. Ya, di kebun. Itu yang kelapa yang tinggi itu? Bisa ya, kira-kira biar setinggi berapa, yang penting pohonnya nggak bercabang gitu. Tapi kan jarang di Bali pohon kelapa bercabang. Maksudnya kita memanjat pohon
ya kayu yang bercabang itu sulit. Gitu. Kalau untuk kelapa dia cocok. Pokoknya pohon yang lurus tuh gampang. Begitu selesai merakit alat itu, 2-3 kali patut mencoba, merasakan tidak nyaman, terutama di bagian apa yang tidak nyaman itu, Badut? Ya di tempat duduknya, terus di tempat pijakannya. Kadang-kadang dia tuh muter sendiri gitu, nggak mau nyangkut. Itu pertama kali tempat duduknya terlalu jauh, kita tidak bisa meraih pohon. Terus yang kedua, tempat pijakannya waktu ngangkat itu nggak mau dia. Itu tidak mau ngangkat. Tidak mau ngangkat. Pas yang ketiga, sudah antara keseimbangan ngangkat kaki sama duduk itu tidak enak. Itu. Setelah sekarang itu sebetulnya belum sempurna sekali, perlu disempurnakan lagi kalau ingin, tapi bisa dipakai. Sudah nyaman untuk dipakai sekarang? Iya, lumayan nyaman gitu. Tapi kalau ingin itu bisa diperbaiki lagi, biar lebih disempurnakan lagi. Ya. Takut nggak naik dengan alat itu karena kita duduk? Bagaimana kita bisa memastikan cengkeramannya itu aman buat kita? Ya, kalau dibilang takut, awal-awalnya kita ragu takut. Tetapi kalau orang sudah biasa naik pohon, tidak takut ya. Tidak takut. Ya, kalau orang melihat aja takut, terutama yang takut ketinggian. Ketinggian. Kalau dilihat dari bawah, mereka tuh tidak tahu sling yang kita pakai itu sling baja itu. Mungkin kalau dilihat kecil, memang sih kecil, tapi kuat itu. Orang tuh takutnya di sana. Kemana saja pernah naik pohon kelapa dengan alat itu? Ya. Apakah di seputaran desa Kukuh saja atau pernah keluar desa? Pernah sih keluar, disuruh bersihin pohon kelapa di villa. Nah itu perlu waktu yang lama di atas. Kalau kita dengan manual sampai 1 jam di atas untuk membersihkan kelapa ya, dari serabutnya, pokoknya sampai bersih, yang kelihatan pelepahnya aja. Itu yang di villa kan memang menonjolkan pelepahnya yang indah. Kalau kita terlalu habis dengan pelepahnya, itu kesan artistik pohon itu tidak ada. Itu membersihkan itu sampai putih itu lama sekali. Itu pernah kalau tidak salah di Canggu, di villa apa itu namanya, di pantai. Ya, itu naik itu sudah memastikan untuk keamanan, misalnya sabuk pengaman atau apa. Ya pasti, kalau sama tamu kita dilengkapi lagi. Ya, dilengkapi safety. Kalau belum safety tidak dikasih naik. Kita dilengkapi gergaji, pisau sama gini, obat semprot untuk insek itu, insektisida ya, insek. Karena banyak serangga kan? Ya, pas di atas tuh saya ketemu dengan kelabang, yang namanya kelabang, tawon. Nah itu dah, kalau tidak pakai itu disengat kita. Kalau nggak pakai cairan itu, ya. Kalau pakai itu kan aman. Kita semprot, kayak tawon itu jatuh dari. Ya. Gitu. Tamu tuh nggak sembarang dia, kalau belum safety nggak dikasih. Diutamakan tuh keselamatan, sabuk pengaman. Nah, saya lihat juga menggunakan tali jiwa ya untuk sabuk pengamannya. Itu tali jiwanya itu diikat pada pohon kelapa nantinya. Iya. Ketika sudah di atas. Iya. Seandainya ya mudah-mudahan kalau sling kita itu mengalami yang namanya putus, tali itu akan gini, dia terjerat di pohon kelapanya dan kita gelantungan di sana. Ya. Pernah dipraktekkan itu? Pernah. Untuk tali jiwanya? Pernah. Artinya menggantung di pernah. Ya, demikian sahabat Kukuh TV. Pak Ketut Suwastano ini tidak sembarang untuk memanjat pohon kelapa untuk memetik buahnya ataukah merapikan, membersihkan pelepah pohon kelapa, tetapi tetap mengutamakan keselamatan dengan menggunakan tali jiwa untuk sabuk pengaman. Tapi baru-baru ini Pak Tet lupa ya bahwa
sabuk pengaman. Saya pernah lihat naik pohon kelapa. Gimana itu? Banyak yang protes nggak pakai tali jiwa pengaman? Ya sebetulnya sampai lupa, saya lihat memanjatnya juga tidak terlalu tinggi, makanya saya berani gitu. Kalau tinggi sampai 30 meter nggak berani. Jangan coba-coba kan gitu. Makanya. Ya. Selain alat panjat itu, Pak Tut juga membuat alat penggemur tanah. Ya, idenya dari mana kemarin tuh, Pak Tut? Itulah nonton apa YouTube gitu. Oh ini kayaknya cocok dibikin. Kenapa saya sampai bikin gitu? Banyak lahan tidur. Anak-anak sekarang tuh suruh nyangkul pasti nggak mau. Gitu. Lahan tidur gimana caranya biar efektif? Emang sih ada mesin, tetapi kita kalau menggunakan mesin membawa alat ke lokasi itu agak sulit. Gitu. Itu perlu waktu dan perjuangan istilahnya. Biar kita bisa bikin alat penggembur tetapi yang agak nyaman, agak santai, efektif dan efisien. Itu saya bikinlah yang seperti itu. Cocok untuk di sawah itu, Pak Tut? Cocok, tapi tanahnya harus kering. Tanahnya harus kering. Kalau tanah gemur nggak cocok. Gembur cocok, tapi tanah yang basah. Iya, tanah yang basah, yang lengket itu berarti nggak cocok. Ya. Demikian sahabat Kukuh TV, semoga terinspirasi. Sampai jumpa. Kukuh TV, kabar dari desa.